Bab 202, terlempar keras. Timothy heran mengapa nama Sean Lane terdengar tidak asing baginya, seolah-olah sebelumnya dia pernah mendengarnya. Setelah dipikir-pikir, dia tetap tidak ingat pernah bertemu dengan seseorang bernama itu di kota Riverfall. Sementara itu, Henry dan Diana memperhatikan Sean seolah-olah sedang melihat orang gila. "Kamu pikir kamu siapa?" pikir mereka. "Apa kamu pikir kamu bisa mengintimidasi Timothy hanya dengan namamu saja? Benar-benar lelucon." Setelah beberapa saat, Timothy hanya bisa menyimpulkan bahwa dia belum pernah mendengar nama itu di kota Riverfall. Timothy memiliki koneksi yang sangat luas. Dia tidak akan bisa mengingat semua orang bahkan jika mereka sebelumnya pernah berpapasan. Apalagi saat ini, dia tidak dalam waktu yang tepat untuk berpikir karena sedang dalam pengaruh alkohol. "Jadi, kamu pikir aku tidak mampu macam-macam denganmu? Kenapa kamu tidak lihat sendiri apakah aku mampu macam-macam denganmu?" Timothy mendengus dingin dan memberikan perintahnya. "Tunjukkan padanya apa yang bisa kamu lakukan, Tiger." "Baik, Tuan Gatsby." Seorang pria bertubuh tegap mengenakan pakaian berwarna hitam melangkah maju dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Aku bisa membuat orang cacat di atas kursi roda ini terkapar di lantai hanya dengan satu pukulan," pikirnya. Orang yang dijuluki Tiger itu tanpa ragu-ragu mengangkat tinjunya yang besar dan kuat kemudian menyerang Sean. "Apa yang kamu lakukan? Aku sudah menelpon polisi." Nora berteriak dan berdiri di depan Sean dengan cemas. Namun, Sean dengan lembut membawa wanita itu ke belakang tubuhnya. "Mereka tidak akan bisa menyakitiku." Nada suara Sean tegas dan meyakinkan. Nora terkejut dengan kepercayaan diri Sean. Saat itu, tinju Tiger yang seperti baja sudah dilayangkan ke wajah Sean. Wash! Sean tiba-tiba mengulurkan tangan dalam sekejap dan dengan mudah meraih kepalan tangan Tiger. Tiger tidak bisa menggerakkan tangannya. Semua orang terkejut melihat apa yang terjadi. Tiger adalah salah satu pengawal terbaik Timothy. Saat ini, dia tidak bisa mengalahkan orang cacat. Plak! Sean menampar wajah Tiger dengan tenaga yang luar biasa tanpa ada yang menyadarinya. Tiger terpental ke belakang begitu tamparan itu mendarat di wajahnya. "Bu!" Tiger jatuh ke lantai dengan keras. Semua orang serempak tersentak. Mereka tidak menyangka tenaga orang cacat bisa membuat seseorang terpental hanya dengan sekali tamparan. Mereka harus memastikan kembali kalau mereka saat ini tidak sedang syuting film. Nora menutup mulutnya dan menatap Sean tidak percaya. Dia telah tinggal bersama Sean selama 2 tahun, dan dia tidak pernah tahu kalau Sean memiliki kekuatan seperti itu. Menarik. Timothy tampaknya terkejut dan kembali melambaikan tangannya. Wash! 10 pria bertubuh kekar berpakaian hitam bergegas menuju Sean dan mengelilinginya. Tak satu pun dari mereka yang bicara basa-basi sebelum mereka mulai meninju. "Bu! Duak! Bu! Ah! Lenganku! Blam! Pow!" Sean tetap duduk di kursi rodanya selama pertarungan yang kacau itu. Pertarungan itu telah berakhir bahkan sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. 10 pria tadi terkapar di sekeliling kursi roda dan mengerang kesakitan. Timothy tercengang sementara Jessica ternganga. Ekspresi wajah Nora, Lynette, dan teman-temannya yang lain juga kaget. Bahkan Henry menatap Sean tidak percaya. "Itu tadi sangat kuat," pikirnya.
Dia mampu menang melawan 10 orang berbadan kuat menggunakan tangan kosong hanya dalam waktu yang singkat meskipun tidak menggunakan kakinya. Dia benar-benar menang, pikir Lynette. Telinganya sampai berdenging. Wajah Jeremy memucat. Tadinya dia ingin beradu fisik dengan Sean. Kalau dipikir-pikir, itu bunuh diri. Kamu petarung yang handal, bro. Timothy perlahan berdiri. Dia tampak terkesan dengan penampilan Sean. Meskipun Sean cacat, kehebatannya dalam bertarung yang luar biasa akan membuatnya menjadi sosok yang tangguh di dunia hitam. Sehebat-hebatnya kami bertarung, bisakah kamu melawan 50 orang atau bahkan 100? Selain itu, tidak cukup hanya dengan tinju yang hebat untuk bertahan di masyarakat seperti ini. Uang dan kekuasaan lebih penting. Bisa kamu bayangkan bahwa aku dapat mengirim kamu ke penjara hanya dengan perkataanku? Kamu pikir aku tidak mampu main-main denganmu, tapi apa kamu percaya bahwa aku dapat mengirimmu ke kematian dengan mudah? Timothy berkata dengan dingin. Dia bisa mendominasi dunia hitam kill karena dia memiliki beberapa koneksi yang kuat. Sean mengernyit. Dia penasaran apa Timothy mengenal seseorang yang berpengaruh. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Biarkan mereka berdua pergi dulu. Aku akan tinggal untuk menghiburmu." "Tentu saja. Tidak masalah. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat menghiburku. Biarkan kedua gadis itu pergi." Timothy mendengus dingin dan memberi perintah. "Aku tidak akan pergi, kecuali kamu juga ikut pergi, Sean." Nora memegang tangan Sean erat. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. "Jangan khawatir. Tunggu aku di rumah. Kurasa aku sedang ingin makan telur mata sapi." Sean tersenyum dan mengelus rambut Nora. Nora sedang tidak ingin bercanda dengan Sean. Air matanya mengalir. Dia ingin menelpon Nyonya Perkins. Namun, semua orang di keluarga Perkins tidak ingin terikat dengan Sean ataupun memanfaatkan koneksi mereka untuk membantunya. Bab 203. Siapa ini? "Aku tidak apa-apa. Percayalah," ucap Sean lembut sambil meremas telapak tangan Nora. "Nora, kita tidak akan bisa membantunya kalau kita tetap di sini. Sebaliknya, kita mungkin bisa mengalihkan perhatian Timothy. Kita harus pergi." Lynette bisa menilai situasi yang sedang dihadapinya. Dia memutuskan hal yang terbaik bagi mereka adalah pergi. "Oke." Nora dan Sean selama beberapa detik saling bertatapan. Wanita itu menggigit bibirnya dan mengangguk. "Sean, kami juga tidak ingin tetap di sini. Nora, bisakah kamu memberi kami tumpangan? Kumohon, tolong. Kita teman baik, kan?" Henry, Jeremy, Diana, dan yang lain semuanya bingung. Nora adalah orang yang baik hati. Dia ragu sejenak sebelum menatap Sean. "Baiklah. Aku akan kuberi tumpangan. Lebih baik kalian tidak mengecewakanku." Timothy mendengus dingin. Baginya, beberapa wanita bukanlah apa-apa. Namun, dia lebih tertarik dengan potensi Sean. Henry dan yang lain pergi secepat mungkin. Lynette harus menyeret Nora menjauh dari tempat kejadian. Sebelum pergi, Nora menoleh ke sekitar dan menatap Sean. Selama 2 tahun, dia telah melindungi Sean. Hari ini, dia merasakan bagaimana rasanya dilindungi oleh Sean. "Nora, setelah kita keluar, kita akan coba menelpon dan mencari bantuan." Lynette menyeret Nora keluar dari kamar. Selang beberapa waktu, hanya tersisa Sean sendiri di ruangan itu bersama dengan Timothy dan bawahannya. Begitu Nora pergi, tidak ada yang perlu Sean cemaskan. "Sekarang,
Kuberi waktu 10 menit untuk menelpon siapapun yang kamu mau. Gunakan koneksi sesukamu. Aku ingin menyaksikan siapa yang akan mengalahkan siapa. Timothy perlahan duduk. Matanya penuh dengan hinaan. Kalau bukan karena perkembangan tertentu terakhir dunia hitam kriminal, Timothy tidak akan begitu sombong. Pengaruh pemimpinnya di kota Riverfall meningkat pesat. Bahkan Christian, sosok paling kuat di dunia hitam kriminal kota Riverfall, telah dibunuh oleh pemimpin Timothy. Itu sebabnya lelaki itu sangat percaya diri. Jessica dan yang lain menatap Sean jijik. Berani-beraninya orang cacat menantang kekuasaan mereka. Dia sangat bodoh. Sean dengan santai mengeluarkan ponselnya. Walaupun tidak mengenal terlalu banyak orang yang berkuasa, Scott dan Hamlin pastinya sudah bisa membereskan perkara ini untuknya. Belum sempat dia menghubungi sebuah nomor, teleponnya mulai berdering. Itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Halo? Sean menjawab panggilan itu dengan agak curiga. Tidak banyak yang tahu nomor teleponnya. Halo, Tuan Lane. Saya adalah Felix dan... Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi bawahan saya melihat Anda di kasino Christian. Pria di ujung panggilan memperkenalkan diri. Felix dan... Sean ingat Scott pernah menyebutkan nama itu sebelumnya. Dia adalah orang terkuat kedua di dunia hitam kriminal kota Riverfall. Sepeninggal Christian, Felix berkesempatan untuk mengambil alih wilayah Christian. Saat ini, bahkan kalau Felix bukan sosok paling kuat di dunia hitam kriminal kota Riverfall, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Sementara Sean sudah menunggu panggilan telepon itu selama beberapa hari. Aku mengenalmu, ucap Sean sambil mengangguk. Felix, di ujung panggilan, terkekeh. Mudah sekali berbicara dengan orang pintar. Saya butuh banyak usaha untuk menemukan nomor telepon Anda, Tuan Lane. Kalau Anda punya waktu luang, apakah saya bisa diberi kehormatan mengundang Anda untuk mengobrol? Felix bertanya dengan hormat. Aku sedikit dalam masalah sekarang, kata Sean setelah diam sejenak. Oh, apakah Anda sedang dalam masalah? Kenapa Anda tidak cerita detailnya, Tuan Lane? Ketertarikan Felix terusik begitu mendengarnya. Ada orang bernama Tuan Gatsby yang menahanku. Sean tanpa ragu mengatakan yang sebenarnya pada Felix. Tuan Gatsby? Timothy Gatsby? Felix mengerutkan keningnya. Kemudian, dia lanjut berkomentar. Tuan Lane, bisakah Anda menyerahkan ponsel Anda kepada Timothy? Biar saya bicara dengannya. Sean mengangguk dan menyerahkan ponsel itu pada Timothy. Ada yang mencarimu. Timothy menyeringai begitu mendengarnya. Dia memasang ekspresi menghina di wajahnya. Haha, apaan? Si? Baiklah, aku ingin tahu siapa yang kamu hubungi. Timothy meminta salah satu bawahannya untuk mengambil ponsel itu. Kemudian lelaki itu menaruhnya di sebelah telinga. Sekelompok wanita, termasuk Jessica, tertawa berlipat ganda. Mereka sangat ingin tahu siapa yang Sean hubungi. Halo? Siapa ini? Timothy bertanya. Dia memegang cerutu di tangannya, lalu mengerucutkan bibirnya. Aku Felix dan... Felix berkata dengan kasar. Mata Timothy seketika membelalak lebar dan tubuhnya bergetar. Di detik berikutnya, dia sudah berdiri. Wajahnya sangat panik. Apa? Itu pemimpinku. Bab 204, Bos dari Bos. Timothy merasakan hawa dingin menyusuri tubuhnya,
dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seolah-olah dia baru saja tersambar petir. Awalnya, Timothy sudah sangat percaya diri bahwa Sean hanya bisa berhasil menelpon seseorang di wilayah kekuasaannya sendiri, dan tentu saja Timothy tidak akan takut dengan hal itu. Di seluruh distrik Kiel, atau bahkan di seluruh penjuru kota Riverfall, Timothy hanya akan tunduk pada satu orang. Orang itu adalah Felix dan pemimpinnya. Alih-alih, Sean malah berhasil menghubungi Felix. Tidak pernah terlintas di benak Timothy bahwa pemimpinnya akan menjadi kenalan Felix. Di saat itu, wajah Timothy sangat pucat dan tubuhnya gemetar. Saat para wanita melihat itu, senyum di wajah mereka perlahan memudar. Mereka sudah terbiasa menjadi pendamping orang-orang berpengaruh, dan mereka adalah pembaca ekspresi wajah yang baik. Dinilai dari ekspresi Timothy saat ini, mereka tahu bahwa orang di ujung telepon adalah seseorang yang kuat. Nah, bagaimana kalau kamu sebut siapa diriku? Ada sedikit nada dingin dalam suara Felix. Tulang punggung Timothy langsung seperti akan patah begitu mendengarnya. Saya tidak tahu itu Anda, Tuan Dan. Setelah berdiri tegak, Timothy mencengkram ponselnya dengan kedua tangan dan bersikap layaknya seorang penjilat. Apa yang? Jessica pun tercengang. Pendamping lainnya ikut ternganga. Tuan Jennings dan semua pengawal lain di kamar dinasti membelalak lebar. Mereka tahu bahwa Timothy Gatsby adalah penguasa distrik Kiel. Orang-orang akan gemetar begitu mendengar nama lelaki itu disebut. Namun Timothy kini berbicara dengan hormat pada orang di ujung telepon. Siapa orang itu? Dia adalah bos dari bos mereka. Tuan Dan, saya tidak tahu kalau Anda mengenal Tuan Lane. Timothy menatap Sean panik. Kemudian, dia berbicara dengan gelisah melalui telepon. Jadi kamu tahu nama Tuan Lane? Felix terus berbicara dengan dingin. Tuan Lane memberitahu saya. Timothy tertegun sejenak, lalu berusaha menjelaskan. Jika kamu tahu namanya, maka biar kutanya kepadamu. Bukannya sudah kuperintahkan kamu harus memperlakukan Tuan Sean Lane dengan hormat setiap kali bertemu dengannya di kota Riverfall? Apa kamu sudah mengabaikan perintahku? Meskipun keduanya terpisah oleh jarak, Timothy bisa merasakan insting membunuh Felix melalui panggilan telepon. Dia akhirnya ingat kenapa nama itu terdengar tidak asing. Felix sudah pernah memerintahkan bawahannya untuk memperlakukan Sean Lane dengan sangat hormat jika mereka bertemu dengannya di kota Riverfall. Timothy juga telah menerima perintah itu, namun dia tidak terlalu memperhatikannya. Bukannya dia bermaksud mengabaikan perintah pimpinannya. Namun, sulit baginya untuk mengingat nama tanpa wajah yang melekat. Apalagi Sean Lane adalah nama yang relatif umum. Timothy tidak tahu siapa orang itu. Namun, dia tidak akan membela dirinya lagi di hadapan Felix. Ini semua salah saya, Tuan Dan. Saya tidak tahu kalau dia orangnya. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Detik itu juga, Timothy ingin menampar dirinya sendiri. Dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kesombongan kepada Felix, terutama setelah Felix memperluas pengaruhnya setelah membunuh Christian dan merebut wilayah kekuasaan lelaki itu. Walau dia belum menjadi penguasa dunia hitam kriminal kota Riverfall, pengaruh Felix hampir menyeluruh. Timothy harus mendengarkan semua yang Felix katakan kecuali jika dia sudah bosan tinggal di kota Riverfall. Aku tidak punya waktu untuk berdalih denganmu, tapi biar aku beritahu bahwa aku akan tiba di sana paling lama 10 menit. Begitu aku sampai, jika Tuan Lane puas dengan perilakumu, maka anggaplah dirimu beruntung. Kalau tidak, akan kukubur kamu di sembarang tempat. Ketika mendengarnya, Timothy kembali bergidik dan segera berjanji pada Felix bahwa dia akan melaksanakan perintahnya. Dia tahu betul kalau Felix sangat mampu mewujudkan ancamannya.
Tuan Lane, ponsel Anda. Setelah pembicaraan keduanya berakhir, Timothy menyerahkan ponsel kepada Sean dengan kedua tangannya. Ini Sean. Sean mengambil ponsel itu dan berbicara. Tolong jangan marah, Tuan Lane. Saya akan bergegas ke sana sekarang juga, dan saya berjanji bahwa masalah ini akan dibereskan sesuai dengan kepuasan Anda. Felix tetap menjaga kesopanan saat berbicara dengan Sean. Kamu tidak perlu datang. Masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Berikan saja alamatmu, aku akan ke sana sendiri. Sean menggeleng dan berkata, Baiklah. Felix berpikir sejenak sebelum menyetujuinya. Tuan Lane. Timothy memperhatikan bahwa Sean telah mengakhiri panggilannya. Dia lantas dengan hati-hati pergi. Dia tampak seperti bawahan yang ketakutan seusai berbicara dengan bosnya. Jessica dan wanita muda lainnya menutup mulut mereka sambil menatap Sean dengan perasaan bercampur aduk antara keterkejutan, kekaguman, dan rasa hormat. Bab 205, Manusia Misterius. Para wanita itu tiba-tiba menyadari kalau Sean memang menawan. Mereka sepenuhnya kagum dengan penampilan Sean yang tenang dan tegas. Yang lebih penting lagi, mereka terpikat oleh status sosialnya. Sean pasti seseorang yang punya status tinggi karena bosnya pun menunjukkan rasa hormat padanya. Dia pasti orang yang benar-benar penting. Jika aku disukai dia, aku tidak akan perlu bekerja di pekerjaan ini lagi. Banyak wanita muda berpikir hal yang sama. Mereka sangat ingin menghampiri Sean dan mendapatkan detail kontaknya. Namun, semua wanita, termasuk Jessica, tidak punya nyali untuk melakukannya. Tuan Lane, saya minta maaf. Silakan hukum saya. Timothy berpikir lama dan keras, tapi dia bisa saja menemukan cara yang lebih baik untuk memulai pembicaraan. Sebenarnya, tidak ada perselisihan pribadi antara Sean dan Timothy. Masalahnya timbul karena Jeremy. Timothy merasakan penolakan yang penuh kemarahan karena dia baru saja hendak membalas dendam untuk Tuan Jennings. Dia tidak pernah ingin menghadapi Sean. Kamu bilang tadi kamu ingin bermain-main denganku. Apa kamu sudah berubah pikiran? Sean menyimpan ponselnya dan meletakkan telapak tangannya di atas lututnya. Tidak, kami tidak bermain lagi. Timothy menelan ludah dan melanjutkan dengan takut-takut. Anda bisa menghukumku semau Anda, Tuan Lane. Tim akan siap sedia, tanpa bertanya lagi. Timothy ketakutan di luar akalnya, dan kepalanya terasa seperti berputar-putar. Semua orang yang hadir di ruang raja itu menatap satu sama lain, terkejut. Mereka tidak menyangka Timothy yang maha kuasa akan membuat dirinya begitu rendah hati di depan Sean. Tanpa menunggu Sean merespons, Timothy menarik dua wanita ke arahnya. Salah satu dari mereka bernama Jessica, seorang wanita dewasa yang menggoda, sementara yang lainnya adalah gadis muda yang tampak polos. Yang mana yang Anda suka, Tuan Lane? Ambillah pilihan Anda. Tim akan memastikan Anda bermain sampai puas. Dalam pandangan Timothy, pria hanya tertarik dengan tiga hal yaitu uang, kekuasaan, dan wanita. Tidak terkecuali Sean sebagai seorang pria. Jessica menegakkan tubuhnya dan sedikit membetulkan dadanya. Siapapun yang melihat sekilas aset wanita itu pasti akan setuju kalau asetnya itu memikat. Cahaya hangat di dalam ruang raja itu semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Sebaliknya, gadis muda itu mengintip Sean malu-malu. Kedua wanita itu tidak akan menolak jika menjalin hubungan dengan pria yang berkuasa seperti Sean. Namun, pria itu tidak mau repot-repot melihat lagi untuk kedua kalinya. Lagi pula, dia adalah jenderal terhebat bintang 9 yang memiliki kekuasaan besar. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan,
termasuk yang berasal dari masyarakat eselon atas. Bahkan, para wanita dari keluarga kerajaan juga akan menawarkan diri mereka padanya jika dia menginginkannya. Wanita biasa-biasa saja seperti Jessica tidaklah layak untuk waktunya. Apalagi, Sean hanya pernah tertarik pada satu wanita Nora. Tidak perlu membuang waktumu untuk kelucuan seperti itu. Masalah ini sudah hampir berakhir. Sean melambaikan tangannya saat dia berbicara pada Timothy. Baiklah, Tuan Lane. Terserah apa kata Anda. Timothy tidak berani melanggar perintahnya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kedua wanita yang sedang menunggu dengan menanti-nantikan tampak jelas kecewa. Sean mulai menggerakkan roda di kursi rodanya untuk keluar dari ruangan. Dia tahu Nora pasti sedang menunggu di luar karena dia tidak akan pergi tanpanya. Takut membiarkan Nora semakin khawatir, Sean berharap bisa segera keluar untuk meyakinkan wanita itu bahwa dia baik-baik saja. Izinkan saya mengantar Anda keluar, Tuan Lane. Timothy bergegas maju dan bersiap untuk mendorong Sean keluar. Tidak perlu. Sean mengangkat tangannya untuk menghentikan pria itu. Dia tidak suka aku bergaul dengan teman yang buruk. Timothy langsung menghentikan langkahnya dan tidak berani melanggar perintah Sean. Biar saya bantu saja. Tawar Jessica. Matanya berkedip-kedip sambil buru-buru bergegas ke sisi Sean. Itu bagus! Timothy bersorak. Dia menoleh ke Sean dan melanjutkan. Tuan Lane, Jessica adalah manajer di sini. Tidak apa-apa baginya untuk menemani Anda keluar. Dia juga bisa membantu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Timothy mencoba menjelaskan sebelum Sean sempat untuk menolak tawaran mereka. Sean mengalah karena dia tidak ingin buang-buang waktu untuk berdebat dengan mereka. Kalian semua antar Tuan Lane ke pintu masuk. Kalian hanya bisa pergi saat Tuan Lane memerintahkan kalian begitu. Timothy memerintah sambil menunjuk para pengawal di sekitarnya. Ya? Jawab orang-orang itu serentak. Jessica berdiri di bagian depan gerombolan itu sambil mendorong kursi roda Sean keluar. Belasan pengawal mengikutinya saat mereka keluar dari ruang raja. Timothy hanya berani menghela napas panjang setelah pintu itu tertutup. Dia kemudian lanjut berbaring merosot di sofa. Siapa itu? Tuan Gatsby? Tuan Jennings, yang diam sepanjang waktu, tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Aku tidak tahu siapa dia. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan. Yang aku tahu dia bukan seseorang yang bisa kita ganggu. Timothy melambaikan tangannya untuk memberi tanda kalau dia sedang tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Setelah menghadapi peristiwa yang menegangkan tadi, dia tidak lagi punya energi untuk bersuara. Tapi aku benar-benar penasaran. Bukankah kamu punya dukungan dari pria paling berkuasa di kota Riverfall, Tuan Gatsby? Siapa lagi yang punya kekuasaan lebih besar darimu? Tuan Jennings mencoba menyelidiki karena dia mendapati situasi itu aneh. Timothy sedikit menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam. Itu benar. Felix dikenal sebagai pria yang paling berkuasa di kota Riverfall setelah dia menyingkirkan Christian. Namun, aku dengar kalau Felix hanya mampu mencapai ini dengan bantuan seorang pria misterius. Timothy memiringkan tubuhnya ke Tuan Jennings dan berbisik. Bisakah kamu menebak siapa pria misterius ini?